Kalau buang airnya tuh cabang, bukan cabang. Oh, Sas. Mau kemana? Tinggalkan Menghasut. Saya kuat, saya nggak bakalan percaya, saya nggak goyah. Ibu pindah kontrak. Allahu Akbar. Makasih ya, wis menghormati. Makanya dia kerja keras, hidup di jalan. Ini dia benar. Ya, kok usah apa? Bagus. Terus Pak, zikir terus. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Kembali lagi dengan saya Ratu Rizky Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di markas Mata Langit sudah ada tamu dari Jelambar. Tapi beliau sebenarnya aslinya orang Tegal. Jadi di Jelambar itu mereka ngontrak ya. Ini adalah Pak Kudori dan ini istrinya yaitu Ibu Nastuti. Nah, Ibu Nastuti menghubungi saya untuk menanyakan kondisi suaminya yang mengalami gangguan fisik ya. Sakitnya apa Bu awalnya? Bapak sakitnya apa? Sakitnya sih kaki ya, dari lebaran kemarin Idul Fitri. Nggak ngerti saya, tahu-tahu ininya apa, mendadak Panglima apa, jam 3 puasa itu sahur gitu. Tahu-tahu ini kayak apa sih, kayak digigit apa gitu. Nah terus jam 7 itu nggak kerja, saya suruh ke klinik dulu jam 9, udah ke klinik kok jam setengah 12 minum obat kok tahu nggak bisa jalan Panglima. Sebelah kiri. Besok dengkulnya dong gitu. Ini kenapa sih, saya bilang kamu kenapa, saya bilang nggak bisa. Terus akhirnya udah itu nggak bisa, ininya kesakitan, mau kencing kesakitan. Oh kencing kesakitan? Berarti maaf Jadi kemaluannya juga sakit? iya kayak ditekuk gitu. Terus udah saya nangis, saya bingung. Terus kan saya kenal Pak Haji ya, itu di waktu di kontrakan yang pertama itu udah saya panggil. Terus giliran itu katanya ini mau ngituin ke orang tapi kenanya ke bapak, lagi apes katanya gitu. Terus gimana ini mah katanya udah diambil, ini apa katanya stroke ringan gitu. Saya tahu banget gitu, ini nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada sama sekali. Terus saya bingung, akhirnya udah deh berapa hari, malam Seninnya mau pulang udah saya nggak tahan, ini ngeliat ini udah jadi aduh kelojotan banget, ininya kayak sakit. Yang sakit tuh apa? Maaf, bagian Ini bawah bawah saluran kencing. saluran kencing Iya. dan kaki. Akhirnya malam Senin saya bawa pulang kampung. Terus giliran itu udah saya oper ke rumah sakit, nggak ada apa-apa. Masa udah diperiksa darah? Udah pertama Udah, semua? waktu bengkak banget, Sempat bengkak kakinya? kayak kaki gajah itu. Oh. Terus ya Allah Gusti, saya bilang ini saya kebingungan, orang saya sendirian gitu. Terus akhirnya udah saya ke rumah sakit dulu deh, giliran rumah sakit dicek apa juga ini mah di luar tulang kata dokter IGD, dokter spesialis. Kan lebaran kan nggak ini pada cuti. Ya udah akhirnya saya ke dokter umum, terus di USG ini saluran kencingnya penuh. Nah akhirnya minum obat juga nggak ada reaksi, saya bingung. Terus akhirnya saudara iparnya ngasih tahu, wah ini mah bukan medis katanya, ini non medis. Saya juga tahu banget, cuma saya kemeng Mbak Ratna. Jadi saya gimana ya, saya udahlah saya ikutin aja deh gitu. Terus di bulan Juli udah berobat ya ke Banyumas, udah diambil katanya ada ularnya. Menurut penjelasan beliau ada ular di kakinya. Ular? Ular. Oh Ke iya. orang pintar, Iya. bilangnya ada ular. Ada ularnya. Terus saya dikasih tahu pas Mbak kesini, saya ambil, makanya kan suruh ambil tanah di rumahnya, katanya takutnya dari rumah. Nah nggak taunya ini dari kampung mah enggak, katanya iya ini kejadiannya dari Jakarta, saya bilang. Terus akhirnya habis diobatin, nah kedua kalinya ke situ lagi, suruh ke situ Bu, Panglima. kerjanya sama Bapak apa? Dagang? Ini ke toko saya. Punya apa bisnis sablon ya?
Iya, sablon. Usaha Percetakan. sendiri atau ada bosnya? Enggak ada bosnya. Ada bosnya. Oh, percetakan. Iya. Maaf, saya mau nanya ke Bapak, kalau Bapak yang dirasakan apa? Bapak ini agak kurang pendengaran katanya. Itu sejak sakit atau sebelum sakit sudah kurang? Enggak sih, waktu tahun 2021 sebelum kejadian ini masih agak Normal. Iya, tapi kalau giliran diantar begini kayak agak kurang, Mbak. Berarti harus keras ya. Bapak yang dirasakan apa? Yang Yang dirasa dirasain semut sama baal. Kesemutan dan baal. Terus apa lagi? Sama kayak nyeri. Nyeri. Bapak pernah mimpi buruk? Enggak ada sama sekali. Nggak ada mimpi buruk. Tapi kalau tidur susah nggak? Yang awal pertama mah susah. Jadi langsung dililit. Rasanya seperti dililit. Iya. Bagian apanya yang dililit? Mungkin tinggal. Iya. Bawah perut ya? Maaf, katanya menurut pengakuan ibu Bapak juga mengalami rumah sakit. Iya benar. Sudah sejak bulan Ramadan itu. kejadian Berarti sudah berapa bulan? ini udah 9 bulan kali bulan. Kalau buang airnya tuh cabang, bukan ini Urut. cabang. Buang airnya keluar airnya cabang gitu. Normal kan biasa. Ini cabang. Jadi yang terlihat sama saya memang di seputar kemaluan tuh kayak diikat, habis itu di perut kayak ditusuk tombak, di kaki seperti ada gigitan ular yang terlihat saya. Habis itu ada makhluk yang agak bisu, makhluk bisu di badan. Bapak susah ngomong jadinya. Habis itu ada makhluk dibilang kayak apa ya? Makhluk yang kayak lupa ingatan gitu. Jadi kalau diajak ngomong nggak nyambung ya? Iya, waktu itu mah enggak. Oh, sas. Oh, kemana? Mau kemana? Oh, Akbar. Oh, ke atas nggak bisa. Ini aja. No. Oh, kamu nggak bisa kemana-mana. Udah di sini aja. Kamu jangan ngelawan kalau nggak mau dihancurkan. Ayo, Bu. Sini. Ayo Bu, tanya-tanya Bu. Assalamualaikum. Ini siapa ya? Yang sudah kamu lakukan terhadap Bapak Kudori apa? Siapa kamu? Maksudmu Pak Kudori suruh diam aja, nggak boleh kerja. Iya, kata orang itu juga iya Kang Lima. Ya? Kata orang pinter juga katanya mau ngancurin saya, mau ngancurin ini biar nggak kerja. Kenapa harus dibuat diam? Tak usah lagi kau memasuki tempat itu. Tempat apa ya? Tempat kerjanya Bapak? Bapak kerjanya di tempat orang apa sendiri? Enggak, di tempat bosnya ini kerja dari dulu. Yang tempat sablon itu tempat bosnya. Maksudmu tempat kerjanya dia, yang sablon itu? Kenapa nggak boleh ke tempat kerja lagi? Biarkan dia bermalas-malasan. Berarti yang buat males dia. Emang dia Bapak jadi males gitu? Iya, males ya Allah, kontrak dulu. Enggak, dia mah aslinya orangnya ya Allah nggak ada diemnya sama sekali, Kang Lima. Ini jadi kayak diem. Jadi Berubah 180 derajat. Habis kerja pun kayaknya terpaksa ya. Terus habis kerja lumpuh di situ dalam hati aku, ya Allah kok ini kayak nggak bukan suami saya bukan Bang. dia itu. Bukan dia. Kini sudah waktunya kau untuk beristirahat. Kok kamu yang ngatur? Suruh istirahat katanya Bapak. Bapak masih mau bekerja menghidupi anak istrinya. Kenapa kamu yang ngatur suruh istirahat? Kini kau berpikir pun sulit. Sulit mikir. Bagaimana kau Lemot jadi lemot ya. lakukan Lemot dan bolot jadinya. tugasmu? Nggak denger jadinya. Jadi sering lalai tugasmu katanya. Iya benar. Kau singkir kau. Berarti kamu ada kaitan dengan pekerjaan dia. Ini siapa? Siapa yang nyuruh kamu? Laki atau perempuan? Laki. Lebih tua atau lebih muda? Laki-laki berambut ikal. Orang mana? J. Jakarta. Jelambar. Tempat kontrakan ibu Jelambar. Tempat kerja bapak Jelambar juga. Enggak, jembatan besi. Jembatan besi. Ini J ini masih bias nih. J-nya apa lagi? Dia dan Jawa Oh Jawa. Kotanya? dengan bahasa yang begitu medok. Dari Jawa bahasanya medok. Berarti tempat lahir ibu kali. Tegal. Bapak? Tegal. Bapak mana? Sama. Margasari itu kan tadi Margasari. Sama-sama Saya Tegal. sudah ada di Tabung sudah tak
tubuhmu nggak berdaya katanya. Kini kau tak menghasilkan sebuah karya. Iya, saya kan punya ini kan kerja di bosnya, ya lumayan lah nyari sampingan ya, jual beli tong sayanya. Ini kan jam 5 harus kerja, jadi dia nyari apa sih beli tong ke toko cat yang lain gitu. Terus dijual tongnya. Iya, tongnya dijual ke Muara Angke, Muara Baru yang ketiga. Jadi saya cuci dulu itu. Sekarang Iya. udah nggak bisa lagi. Ya ini kakinya begini susah. Kau rasakan di mana tempat kau bekerja. Kau merasakan di saat pertama itu. Ketika kau bekerja, kau merasakan Apa? Iya, iya benar. Apa, Bu? Kalau pulang kerja kayak gak bengkak. Tapi kalau di dalam rumah itu enggak kempes sambil minum itu asam urat gitu. Tapi kalau di tempat kerja bengkak. Iya, ini ya kayak ada yang lain lagi Panglima. Jadi Selain kayak- dibuat bengkak kakinya, Memang apa iya. lagi yang sudah kamu lakukan? aliran itu memasuki Ke kemaluannya. Diapain? tak berdaya Kamu buat tak berdaya sebagai seorang laki-laki. Kenapa? agar kau pun meninggalkan Ya ampun, berarti mau dipisahin sama ibu biar ibu ninggalin bapak. Kenapa sampai harus sekejam itu? Salah bapak apa? itu permainanku. Ya kamu harus ada alasan dong. Sesungguhnya aku diutus untuk membuat dia tak dipercaya di tempat itu. Tapi aku membuat semua tak berdaya sampai sebuah alat yang begitu berharga. Kenapa kok sampai segitunya? Kamu kan tugasnya sebenarnya nggak separah itu. Pengen cari muka sama majikanmu. Aku bukanlah sosok makhluk yang diberi tugas seperti biasa. Aku tak mau membuat pekerjaan yang begitu kecil. Wah, sombong amat. Kerjaan ngancurin orang kok dibilang pekerjaan kecil. Kamu tuh udah jolim tahu. Kezoliman tak ada untukku. Berpisahnya kau sebuah kemenangan untukku. Kamu mau pisahin rumah tangganya. Itu bagi kamu prestasi terbesar gitu. Diam. Dia merasa bangga kalau bapak sama ibu pisah. Tapi alhamdulillah ibu kuat. Alhamdulillah. Ibu malah yang memperjuangkan bapak kan. Kamu sia-sia kamu. Usaha mau jahat tapi gagal. Perlahan-lahan kau akan merasa sebuah keputusasaan. Ibu pernah merasa putus asa Iya. selama ini? Kemarin. So capek Panglima, capek lah. Capek udah ikhtiar kemana-mana kok belum kelihatan hasil. Jika kau menginginkan kebahagiaan, tinggalkan Ye, menghasut. dia. Dia menghasut ibu. Saya kuat. Nah. Saya nggak bakalan percaya, saya nggak goyah sampai kapanpun karena dia kasihan, nggak ada kasih sayang dari orang tua. Saudaraku. Akan selamanya merawatnya. Biarin aja ibu mau kok. Seharusnya dia menjadi tulang punggung. Dia menghasut ibu. Yang seharusnya Biar ibu ninggalin bapak. dia menjadi sandaranmu. Kan sayang ya Allah. Betul bu, betul. Apa? Saya selalu saya berdoa. Ada waktu saya melakukan sholat. Iya betul bu. Itu kekuatan ibu. Ingat, kau bukanlah tulang punggung. Kamu jangan menghasut. Namanya kehidupan itu berputar. Kalau emang ibu yang saat ini dipercaya Allah untuk menyelamatkan suaminya, kenapa enggak? Kamu apa sih wujudnya? Aku bisa merubah wujudku menjadi apapun. Kalau yang saat ini apa? Dan aku bisa menjadi tikus yang
begitu banyak. Ibu bilang rumahnya kemasukan tikus. Iya, tikusnya. jatuh, mau sholat. Lagi sholat tiba-tiba ada tikus. Iya, kalau nggak salah maghrib ya. Begini, saya diem mau bismillahirrahmanirrahim. Kok dia malah ngikut diem? Jadi kan saya gini, udah nggak jadi. Tapi larinya nggak Berarti tahu kemana. itulah yang datang ke ibu ini ya, dia nih. Kamu jadi tikus, jadi apa lagi? Kelabang ya? Ibu pernah masuk kelabang? Aku bisa merubah apapun. Jadi binatang yang ganggu rumah ibu kamu semua? Tikus, kelabang, apa lagi? Jika Cicak. aku Cicaknya merubah wujudku ke dalam sebuah binatang, aku bisa menyakiti fisikmu. Kalau berubah wujud jadi binatang dia bisa nyakitin fisik ibu, kan kelihatan. Itu yang cicak buntutnya putus siapa? Teman kamu apa bukan? Itu bukan dari bagianku. Oh, berarti mungkin yang cicak memang bukan goib, itu memang nyata. Seekor kelabang Ya, kalau kelabang temanmu. hitam. Iya bu ya. Cara kamu masuk ke badan bapak bagaimana? Aku melewati lubang hidung. Oleh udara pas bapak mungkin mau tidur lupa berdoa itu bisa masuk. gitu, ibu pindah kontrak. Jangan nyerang ya, awas ya. Mau kemana kamu? Sabar bu. Dia kayaknya apa ya? Oh kayak tikus. Iya, bunyinya tikus. Kamu ngapain? Ditugaskan untuk apa kamu? Aku Sini bu, dekat saya bu. telah menyakitimu dengan secara fisik itu karena aku tak bisa mengganggu dengan alamku. Selalu saja kau yang melihat kami. Ibu yang melihat tikus itu ibu kan? Apa bapak? Ibu kan? Nah, kenapa ibu yang ditampakin oleh kamu? Setiap bangsa kami mewujudkan selalu kau yang Iya, melihat. selalu kau yang melihat katanya. Kenapa harus ibu yang melihat? Bukankah targetnya ke bapak? Kau menjadi paling dahulu. Kau berusaha untuk melawan kami. Iyalah, siapa lagi yang melindungi suaminya kalau bukan istrinya? Jadi sebenarnya apa kesalahan bapak? Iri. Sebenarnya bapak nggak ada salah. Kepercayaan itu bukan lagi kepadanya. Udah nangkep aku. Ini berarti ada yang iri sama bapak karena bapak dipercaya oleh bosnya. Yang nyuruh kamu? Ciri-cirinya? Sudah kukatakan Laki-laki ikal. Ciri-ciri selain itu apa? dia lebih kecil Badannya lebih kecil. dari suamimu. Namanya siapa? Ih, siapa namanya? Kamu nyiumin apa sih? Mengandung huruf O. Lebih kecil dari bapak, lebih muda, rambut ikal. Pernah beradu mulut sama bapak? Apa itu? U. A. Mengandung huruf O dan A. Mana? Oh, kamu mau nyerang aku? Berani kamu? Dek, sana ikut kakaknya, sana ikut masnya. Mau ngapain kamu? Jangan sok-sok jago di sini. Mendingan kamu tobat kalau aku bilang. Sekarang kamu mau apa? Bapak sudah kamu buat menderita, ibu juga. Dan kamu sudah masuk markas mata langit. Mau apa kamu? Iya, diserang 2 minggu yang lalu. Diserang gimana? Di kerjaan, ininya semreset, pantatnya panas, meromong. Siapa yang buat pantat bapak panas? Pas hari Jumat itu Waktu di tempat kerja. kejadiannya. Jika berada di tempat itu, kau selalu saja merasakan. Setiap ada di tempat kerja selalu merasa tidak nyaman. Ntar dibuat ngantuk, lemas, panas, pusing, gitu ya? Kami akan berhenti jika kau tak mengenali siapa teman-teman. Loh, mau dibuat lupa ingatan bapaknya. Setelah bapak error, jadi ODGJ baru kamu berhenti ganggu gitu. Bohong kamu. Itu dari kapan? Dari kapan kalian dikirim? 1 tahun ada? 9 bulan. Ya.
Iya, 9 bulanan. Sudah diobati, kenapa kalian nggak pergi? Dia menghancurkan tempat kami, tapi tidak menghancurkan kami. Menghancurkan tempat kami. Tempatmu itu apa? Enggak, ini yang siapa sih? Tuannya siapa sih? Maju Bu, sini Bu. Kami berdiam, ini tempat kami. Tempatmu di dekat itu, apa namanya? Selangkangan. Jadi kamu punya tempat di badannya Bapak, tempatnya sudah dihancurkan. Kami bisa membawa tempat kami kembali. Sebutin tempat baru lagi di badan Bapak. Kami saat ini berpindah-pindah. Pindah-pindah sakitnya. Yang kanan itu kesemutan, terus apa sih kayak orang diikat pakai itu, kayak peredaran darahnya Bang Lima itu. Karena tersumbatnya oleh temanku. Temanmu apa wujudnya? Ular. Itu jika dia melilit kakimu, peredaran darah Iya. itu berhenti. Ular. Tersumbat. Selain kalian apa lagi? Ular, kalajengking, cicak nggak? Terus apa tadi Bu? Tikus. Tanpa rambut itu Makhluk botak. Besar apa kecil? besar tua. Seperti jintomang gitu, gede. Iya. Botak. Pernah lihat? Enggak, bapaknya ini kalau siang pulang kayak gimana Badannya sih? kayak Ibu ngerasa ini badannya bukan badan suamiku gitu. Iya, jadi gede kayak nambah gitu. Jadi bukan asli. Ntar kali itu hilang gitu sore pulang. Ini dalam hati aku apaan? Tugas dia apa tuh jintomang nyusup ke badannya? Dia membuat berat seluruh tubuh. Ya Allah ya Robbi. Bapak ngomong kalau merasa berat badannya. Iya, saya ngeliatinnya gitu, saya ngeliatinnya dia kayak orang dibikin gimana sih, ngomong susah Lima gitu. Jadi apa yang dia rasain, padahal saya yang Terus makhluk yang bisu itu siapa? Kau lihat seperti manusia yang kosong. Kayak manusia yang kosong, kayak jiwanya nggak ada, cuman fisik doang. Ya udah, kamu sekarang mau apa? Awas, awas. Aku ingin kembali ke kaki itu. Ingin kembali ke kaki itu, kakinya Bapak? Nggak boleh. Obatnya kamu tobat. Tidak diizinkan sama Panglima, gimana? Takkan ku biarkan kau menghancurkan kami. Oh, nggak mau dihancurkan Panglima. Makanya Panglima kasih pilihan. Kamu kalau nggak mau dihancurkan, tobat aja, gimana? Kan udah bagus dikasih pilihan. Tidak akan aku mengikutimu. Karena kamu nggak tahu keuntungannya. Keuntungannya kalau ikut Panglima tuh kamu diampuni, dosa-dosamu udah dihapuskan, jadi makhluk mulia. Allahu Akbar. Ajar. Apa? Kamu mau ngelawan aku? Kamu pikir aku takut sama kamu? Cuma penuh menggurui. Aku tidak menggurui, aku mengingatkan. Kami makhluk yang tak suka digurui. Kamu GR, aku nggak menggurui kamu. Ya udah, kalau gitu kamu berlawanan sama Panglima, silakan. Silakan. Kasih tahu kebaikan, tidak mau. Bermacam-macam manusia yang ku hadapi. Bacain aja Panglima. Biar bacain biar dia kapok. Bacain Panglima. Netizen biar dengar bacaan Panglima. Sabbahanillah. Komandan. Ajalna ajal Qur'an. Allah Allah. Ya, Panglima sudah menarik makhluk lain ke badan Ismi agar kita mendapat informasi lebih lengkap. Ayo Bu, maju Bu. Ayo. Assalamualaikum. Jadi makhluk yang tadi memilih
untuk dianjurkan dibanding suruh masuk Islam. I dan M itu yang suruh kamu, laki atau perempuan? Hayang Bahasa Sunda. dina usahana atuh tuh dipercaya dari ka encina. Bos awewe mani rewel, ari bos awewe ka jelema eta mani percaya teuing kabeh teh diserahkeun ka eta. Ini bos yang cewek emang Percaya. Atuh Percaya, urang babaturan percaya. maneh, hayang atuh. Ari maneh teh duluan asup di ditu. ya Ini yang Atuh aing teh hayang dina percaya oge, hayang ngageser maneh. Maneh teh geus lila di ditu. bisa bahasa Indonesia nggak nih biar semuanya paham? Kamu memang udah lama di situ. Saya juga baru di situ. Terus? Duluan juga kamu di situ. Tapi saya maunya kamu udah jangan di situ lagi. Karena kamu udah keenakan. Kan kamu udah ada pekerjaan dari yang lainnya. Saya mau menggeser kamu. ya kan selagi bosnya masih bisa masih ini. Ya justru itu maunya si encinya yang perempuan itu biar dia tidak percaya lagi ke kamu. Kan memang yang cerewet yang perempuan. Dia itu nurut aja, mau aja. Suruh bosnya. Ya, Namanya karyawan Ya yang kan baik. dari dulu. saya maunya saya yang dipercaya. Ya nggak bisa. Atuh gantian. Kan jujur orangnya. Ya kenapa? Jadi biar ada berapa yang masuk, tidak usah semua tertulis. Duh, kamu berarti kamu mau menyelewengkan nih pemasukannya. Jadi dia terus aja yang dipercaya. Kamu sudah ingat saya? Ya. Hah? Saya ngomong langsung. Soalnya kemarin pas saya main ke situ, Saya mukanya. ngelihat kamu. Nek, saya ngelihat. Kenapa? Saya kan nggak nyalahin orang. Makanya saya mau geser dia dari situ. Kamu udah urusan kamu sendiri saja. Ya nggak bisa, Kamu ini udah suami punya saya. pekerjaan lain. Ya saya ini suami saya, Ci juga mempercayai karena Makanya sekarang jadi blow on. kan yang nyuruh situ kan nggak jujur, ngituin uang bensin terus. Ya itu maunya saya tuh masuk. Ya jangan begitu. Sama-sama. Jadi kamu mau ngajak bapak curang tapi bapak nggak mau. Iya, mau ngadu. Saya nggak mau begitu. Ini kan dari dulu jujur. Ya makanya mau ngegeser dia supaya dia tidak dipercaya lagi. Ya orang dia aja nggak jujur, ya gimana bos mau percaya? Kalau dia sudah tidak ada di situ kan jadi saya Ya. juga yang dipercaya. Harapannya dia kalau bapak udah digeser, walaupun dia nggak jujur, tetap dia yang akan Iya. dipakai. Harapannya. Oh gitu. Tapi namanya kejahatan kan Iya. pasti akan ada masanya. Iya. Sekarang juga tidak bisa diperintah. Iya. Lama dia lelet Kerjaannya sekarang. situ Kan lagi kan. sakit ceritanya ini gara-gara kalian. Ya makanya udah tidak usah digunakan lagi dia mah. Ya Terserah nggak bosnya bisa lah. lah, makanya Oh, saya kamu kesini kan ngatur. minta itu Ulah, berobat. wes, ulah. Ici kan masih bisa dipercaya, jadi saya minta tolong sama Panglima Langit petunjuk dari Allah. Tuh kamari orang teh balik ke kampung. Sok merasakan mana teh. Oh, ke Ya, kampung biar- nyari dukun lagi. Iya. Oh gitu. Ke kampungnya itu ngelakuin apa? Bawa fotonya, bawa apanya? Gimana cara ritual? Ulah nganggo foto dina nama ge bisaeun. Atuh orang ge bisa. Kamu bisa melakukan ritual sendiri? Apa punya guru? Udah dibilangin, udah kamu gak usah banyak omong, urusan Bukannya- masing-masing. Bukannya orang suka bumi baik-baik, kok begitu? Harusnya Ya. kan kita masing-masing. Ada rezekinya sendiri-sendiri. Iya, rezeki juga udah ada yang ngatur. Kamu ingat tuh, banyak sekali kamu dapat uang waktu itu, makanya saya iri. Kerja Makanya keras. kamu sakit. Waktu itu kamu mau dibayar. pulang kampung juga banyak. Kamu udah jualan ini, hasilnya ada, Ya kan dari bisa ini kan. ada. Saya iri. Dia mau berusaha dan itu hasil dari usahanya. Kenapa kamu yang iri? Udah lama kan kerasa. Iya, itu dari puasa itu. Jadi ibu Ya nyari, iya itu mah banyak orderan. nyari sampingan juga Banyak dipantau ordernya sebagai- kan. Pantesan kalau bawa apa-apa terus laporan gitu. Tapi kan orang bosnya lah ini yang lebih dulu yang bisa dipercaya, orangnya jujur, suruh nagih juga nominalnya segini, kasih segini. Kalau Kalau saya mah tidak usah, yang penting ada lebihnya. curang kamu tuh. Aduh, uang bensin jangan dimakan. Ya biarin. Dia makan uang haram. Gimana atuh buat uang makan? Kamu jangan jujur-jujur amat jadi orang. Maunya so benar kamu mah. Ya emang jujur ya tuh bener.
kok sok bener? Jujur Gimana? harus jujur, harus bener. Orang jujur di mana-mana ya benar. Udah Allah beda aliran tahu. nih berantem apa beradu mulut pun kita nggak akan ada ujungnya ini. Makanya nggak resep saya mah, nggak suka. Mau geser aja. Kamu yang mau digeser, kamu nggak boleh di badan dia lagi. Ini udah ketemu. Makanya kamu Gimana? juga kalau di tempat kerja juga nggak betah sekarang. Dibuat apa? Kayak orang bego. Iya. benar. Diajak ngomong nggak nyambung. Cinya ngomong sama karyawan satu. Disuruh juga nggak dengar, kupingnya Bang, budek. katanya, Bang Mukhtar, sekarang kok kalau apa encinya ngomong maksudnya nggak dengar. Ya itu bukan Ya iya budek, dibikin budek di super kuping itu di super kupingnya. Ada makhluk yang budak di badan Budak. dia. Terus yang ngikat itu kemaluannya siapa? Kenapa sampai ke sana-sana urusannya? Gawe teh ecret eta Pipisnya. kencing supaya teh najis Bener we. tuh, gaji. Jadi Biar bisa kamu teh sholat. tidak bersih. Ya, nggak Jadi apa-apa. membatalkan Kan selain suci kamu. Jadi selain susah ibadah kan jadi nggak nyaman orang dekat bapak bukan karena bau pesing ya. Iya. Itu biar bapak dijauhi. Kamu udah sampai di sini, terus mau apa? Bodoh amat, yang penting mah udah kena dia mah. Sudah cukup ya? Kamu pergi dari badannya ya? Bodoh amat. Kamu mau saya ikat kayak dia kayak Bodoh amat lah, Oh, sama kamu saya ikat. teuing lah. Mau? Nu penting geus kena. Bulu kamu saya tujuk tombak mau nggak? Sabodo teuing. Mau? Mau juga kali Panglima nih kalau Mau pengen saya tujuk diikat tombak mau? biar susah. Laki-laki kamu kan punya keluarga kan? Gimana kalau kamu yang dibuat seperti itu? Pantesan itu temennya itu ya. Atau ngiring, ikut sekalian. Enggak, itu kan udah diobatin itu burungnya juga itu kamu ya juga. Temannya bapak ada yang sakit juga. Ya Allah ya Robbi. Sama. Jadi yang kamu kerjain bukan ya bapak? Kalau mereka tidak mau nurut apa kata saya buat. Oh gitu. Jadi musuh kamu banyak di sana, bukan hanya satu orang ini. Tidak, bukan masalah musuh. Yang penting dia harus ikutin apa mau saya. Wah, udah kayak PKI nih kayaknya gini nih. Ada berapa orang Bu yang sakit kayak bapak? Itu temennya ini kan dan yang deket sama ini. Iya, yang satu kubu sama bapak yang sama-sama jujur dikerjain sama dia. Ya bener. Tapi saya feelingnya waktu itu sebelum puasa lah pertengahan bulan apa itu ya. Nah ini perut. Terus temennya ini pulang kampung. Ini kayak makhluk yang berbeda nih. Assalamualaikum. Siapa ini? Tolongin, Mungkin ngomong ke Panglima kali. anak gak punya orang tua sih. Bapak, Dari orang tua nggak? dulu. Anak yatim Iya. dari kecil. Dari kecil ya emaknya nggak ada. Dua-duanya nggak ada orang tuanya. Bapaknya mah tahun 2011, emaknya dari kecil itu sengsara. Makasih ya, wis menghormati. Makanya dia kerja keras, hidup di jalan. Hidup di jalan dulu bapak. Ya yang penting selamat nurut, orang yang gak macem-macem. Iya bener. Tolongin ya. Kasian. Kayak Ini siapa? Ih, Oh, maknya ya? mama Humaini. Mama ini. Makni dia bener. Makni itu ibunya bapak. Namanya Makni. Ibu, Iya ditinggal sama CS dari kecil. berarti waktu nikah ibu belum pernah ketemu mertua perempuan. Urung. Orang ngerti. Ikut mama tiri. Orang ngerti. Percis kayak rupanya kayak aku. Titip ya, melas. Orang di rumah dia karo biung tiri nih. Galak. Ikut ibu tiri tapi nggak dirawat. Orang. Bener-bener ikut tetangga sampai dia Mangan ya jelek uang. Iya bener. Kusneni itu. Iya benar Mama Ni bilangnya. Heeh. Mama Ni bilangnya. Kok beruntung dapat istri yang Baik. seleha, ibadahnya rajin, semua jalan ke sini jalannya Allah. Kalau Allah nggak ridhoi, nggak tekan kene, abot sih. Ini usaha nih, Iya. bojone. Diridhoi, tekan kene. Donga terus sih saben bengi. Istrinya. Bener ya Allah. Nangis dewek, barsola nangis. Iya lo bojone apik. Makanya saya bilang Kowe sing rajin, bojomu sembayang ora sembayang. jangan alasan itu apa najis, gantilah kalau najis. Kowe ora sembayang, bojone sembayang. Jaluk kesembuhan nih kowe. Lah kowe sih ora memperjuangkan awake dewek. Nah,
Lah kowe priwe kayak kowe. Bapak paham ya dinasihati maknya ini. Ibadahnya Memang sholat. dari kecil gak diajarkan namanya ibadah. Yang ada di pikiran gimana caranya makan. Dapat duit. Dari kecil begitu. Tapi ya sekarang sudah bersyukur, harus sudah mengenal Allah. Semuanya udah dapet. Dapat istri soleha lagi ya. Lah iya, apa maning sih? Kalau dia tidak mau memperjuangkan, didiemin aja. Iya. Ngapain sih kesel-kesel mikiri? Tetap Lah tangga sekarang siapapun kamu yang- istrimu memperjuangkan kamu yang nggak mau berjuang. Nah. Ya minta entah sama siapa lagi mintanya. Betul tuh Pak. Bapak yang punya badan harus berjuang juga. Ibu sayang sama Sudah Bapak. tahu kamu ngerasain sendiri badanmu getel dewek, abot kerasane. Iya Ya. Bu ya. Badan Bapak cukup Lah wong besar nguyu sendiri. bae ora mantul. Muncrat Kepericik. kemana-mana. Iya. Ngericik ke ora kayak kowe ora. Jadi najis ya, kena Ora mantul. Ora netes ora, tapi ngene blek. Cabang banyune nyabang. Nah iya jadi Jadi aplak-aplakan bengendi-ngendi sih kayak jadi kena. apa namanya? Jadi nggak bisa sholat ya. Jadi najis Iya. kemana-mana. Kok netes, dela-dela netes. Tadi ini orang suci awake digawe kayak kue. Ben orang ibadah. Kiye dijati kancane dewek ki ngiri karo Kak Kudori. Namanya Muhtar Kudori. ya mu. Iya, bener. Ya wis kayak kue sing penting kayak diobati. Ya, Kena ya Mbak ya. Udah nggak kena. Harus ya kowe sing rajin dong kena. Tapi nih si Mukhtar ora rajin ya kepriwe nyong ya sedih. Ora tau dong kena nyong. Sholat Pak, doain orang tua. Kan doa orang tua. Aku ora doa tau anak didoa soleh, kena. nyampe nanti doain orang tua. Ya. Sedih loh. aku pengen dong lebaran. Kayak dong amat ninggal. Aku kan ya sih. Urip ki ora kudu duwite akeh. Sing penting sehat, berkah, eling karo Gusti Allah sing paringi kabeh. Urip ki rezekine, kesehatane kan Allah sing ngeki. Bojone wis apik, wis soleha, kok suamine imame ora dadi imam, ora ngerti. Bacaane kepriwe-priwe ora ngerti. Suamimu ajarkan Iya. sholat. Anget. Bacaannya diajarin bacaan sholatnya. Iya. Gimana cara ngajarin? Bisa selama kamu hidup tuh ajarin bisa. Kalau kamu sudah mati baru itu namanya putus. Sudah tidak bisa diajarkan. Selama masih hidup berarti masih ada kesempatan untuk belajar. Insya Allah. Belajar bacaan sholatnya yang benar. Ajarin. Semua ini buat bahan kita. Kamunya pintar, ininya nggak pintar secara belajarnya, ilmunya, kamunya ya ajarin. Dia pintar bekerja, telaten, sabar, jujur, tapi ya kekurangannya ibadahnya. Benar-benar lalai. Gampangi aja digampangi, jenenge ibadah aja digampangi. Kerasa dewek ya, ora bisa nguyuh, badan ora kepenak. Gede, cilik. Ya udah awake dewek sing nunggangi. Orang sih ora tau ngibadah sing melu ya akeh. Aku jaluk doa, aku ora jaluk panganan aku. Ora jaluk duit, jaluk donga. Butuhe donga. Doain orang tua Pak nanti kalau ibadah ya. Lah ya makanya ora usah takut, ora Jangan usah takut, Pak. isin. Jangan Gak usah malu, belajar Jangan ya. kecil hati, masih ada waktu. Ajarna ya, jadi sembuh kalau dia ngibadahnya rajin. Wes itu kunci Pak. Wes, Aku ya. ya pokok tanya karo Pak Ustad. Ora apa-apa. Panglima. Panglima. Bisa panggil Pak ya. Ustad. Panglima kan gak ada malu. Gak usah malu Iya, kan bener, jangan belajar. Berarti Allah sayang, kasih kesempatan, pelajaran buat yang lain. Gak usah malu. Iya. Justru ini adalah yang namanya hidayah. Iya betul. Hidayah yang tadinya saya itu mengabaikan, yang tadinya saya itu biasakan, tidak usah gampang nanti. Sekarang dipentingkan bahwasanya hidup itu ibadah, itu penting. Sebelum terlambat ya, bener. Biar kita dilindungi. Lah gimana mau dilindungi lah kitanya jauh. Iya ya, bener juga.
Logikanya kan orang bisa ngerangkul kalau deket. Melindungi. Makanya kamu dia selamat, kamu dia dikasih perlihatkan ini itu karena kamu itu ibadah. Kamu sabar, kamu gak ngeluh ngurusin suami karena kamu mengharap surga kamu. Masya ada Allah, pada hebat Ibu. suaminya. Kamu beruntung. Belum tentu orang lain bisa nerima. Iya benar. Kamu Ibu itu tuh bukan siapa-siapa. berarti Ibu tuh hatinya mulia ya. Gak ada alasan buat manusia yang gak diurus orang tuanya terus dia gak mau belajar. Itu bodoh. Iya, harus Bapak memperjuangkan hidup Bapak. Karena hidup itu adalah memperjuangkan diri sendiri. Betul. Ya, perjuangkan. Kamu udah ke ahlinya. Iya, sudah ke dokter. Tapi tidak sembuh-sembuh. Lah kamu minta sama yang ngasih kamu sakit. Sama yang bisa nyembuhin. Allah itu yang kuasa, yang ngasih semuanya. Minta. Nggak diminta Allah juga nggak ngasih dong. Karena di pikiran kena kayak kue. Orang ada di pikiran. Orang ada di pikiran nih. Bapak belah soalnya sih dibuntu pikirannya. Iya. Iya wes ya. Makasih ya Mak nih. Ini nih mantunya Mas Salim Mak nih. Nggak pernah ketemu Mak nih. Wis ngampurane ya Maya. Ku apik seperti tadi itu. Allah sekarang mau harusnya ya. Pun ya, pun kayak apik menerima suami apa adanya. Terima kekurangan melas orang masih bisa. Ya. Walaupun aku ora weruh panjenengan tapi percaya sayang kamu, sayang karo aku ya. Ngapurane ya. Tip ya, bimbing ya. Iya, insyaallah. Mak, Pak sini Pak, salim dulu ini maknya. Mak nih. Doa kena rajin ibadah ojo males ya. Janji belajar ya. Iya, Ustaz. Aja isi. Pengen mamane. Iya makanya kayak kue. Aja mikir orang diopeni aku goblok aja ngomong kayak kue. Iya maksudnya habis kerja, mamane serana. Aku butuh donga. Donga kena aku ora butuh duitmu. Iya, harus cokak. Nanti doain Mak Ninya ya Pak. Ya, kue mari, kau mari. Amin. Sehat Mari. nanti. Ya, pikirannya bener maning. Ya. Iya. Kue api. Jujur, jarang. Manusia yang jujur itu jarang. Ben elek rupane, tapi ini jujur. Sing penting jujur. Nyambut gawe jujur disayang orang majikane. Lah kowe dadi umat sing taat, mestine kowe disayang karo sing Gusti Allah, duwe iya bener. urip kayak kowe ya. Dalane urip kayak kowe, eling. Ya nyong titip ya Pak Ustaz. Bang Lima, tolong iya. Diobati ke. Kowe sing rajin belajar. Ya, Iya. sholat sing bener. Ya, Iya. oh uang tuamu orang ajar kena diampunin. Maafkan. Sekarang kamu yang harus bisa mendoakan orang tuamu dan bisa membangun dirimu menjadi lebih baik, menjadi manusia yang taat. Ya. Contoh jangan jadi orang tuamu lupakan kalau dia itu tidak mengajarkanmu, minta maaf. Maaf karena memang belum ada kesempatannya. Ya udah kalau gitu Mak Nih, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya udah ya Bapak, langsung masuk ke dalam klinik Pak. Subhanallah boleh. Pokoknya sebut nama Allah ya. Allah aja juga boleh, enggak apa-apa. Matanya ke Bang nih Bapak. Sambil zikir. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahalazim. Ayo Pak, baca Pak mulutnya. A'udzu Baca. billahi minasyaitonir rajim. Zikir Pak, zikir. Ilahukum ilahu wahidu wa bilaihi wa quwatihi wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Malaka. Nama anak yang cowok siapa? Nama anak yang cowok siapa? Tak panggil. Yang di luar. Amir. Tak panggil dulu. Mir, bantuin Mir. Ayo Pak zikir Pak. Allah terus. Ya boleh, astagfirullahalazim, boleh. Astagfirullahalazim. Ya biar sembuh Pak. Ya. Bagus. Terus Pak, zikir terus. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo Pak zikir Pak terus. Bapak Kudoris sudah diterapi, sekarang dengan mandi air doa untuk pembersihan dan juga pemagaran tubuhnya. Terapi, sudah mandi air doa, sudah diberi resep obat herbal dan doa yang harus dizikirkan. Apa kesan-kesan Ibu setelah bertemu sama Ibu? Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terima kasih Panglima Langit yang membantu kami, Ratna. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah, Rabbil alamin, semoga kedepannya lebih baik lagi. Nah, itu aja, saya nggak bisa ngomong. Bapak, apa yang dirasakan sekarang?
Apa? Bapak merasa, badan Bapak merasa apa? Enak? Enak kan nggak? Enteng nggak? Saya suruh, enggak, kamu ngomong aja nggak apa-apa. Yang dirasakan apa? Perubahannya tadi sebelum kesini Apa? dengan Habis mandi air enak. doa apa rasanya? enak kan. Alhamdulillah. Enakan. Terus Bapak habis ini harus doa banyak-banyak, harus ibadah ya Pak ya. Ada doa yang harus dihafalkan dan diamalkan. Nanti minta Ibu ajarin Bapak ya. Semangat ya Pak. Jangan malu. Jangan kecil hati. Insya Allah sembuh ya. Baik, Panglima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, dalam hidup ini memang ujian dan cobaan pasti akan datang terus silih berganti ya. Itu sebagai ujian keimanan kita. Makanya kita perlu memperbaiki diri kita setiap saat, setiap waktu. Apa yang memang masih menjadi kekurangan kita, ya kita belajar sekuat mungkin, bertekad. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kita diberi akal dan pikiran itu adalah sesuatu yang sangat istimewa yang ada dalam diri manusia. Jadi pakailah akal dan pikiran itu untuk berpikir, untuk memperbaiki diri. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tapi bagaimana caranya kita diberi akal dan pikiran untuk segera bertobat, segera belajar, dimulai dari belajar sholat, belajar cara berwudu, belajar yang lain, karena semuanya belum telat gitu. Selagi nafas dan nyawa kita masih menyatu dalam raga kita, masih banyak kesempatan. Jadi tidak ada waktu terlambat dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Tapi sesalilah pada saat kita sudah tidak bernafas lagi, tidak bernyawa lagi. Pasti itu akan semua menjadi sebuah akhir dari apapun yang kita ingin kerjakan sudah tidak bisa lagi. Jadi mumpung masih ada kesempatan, belajar dan bertekad, berniat yang kuat. Insya Allah pasti Allah membantu. Amin. Amin. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.